Anda kembali bersama kami pemirsa. Pemerintah memperkenalkan bahan bakar ramah lingkungan biodiesel B50 dengan kadar campuran berbasis kelapa sawit sebanyak 50% dari bahan bakar solar. Implementasi B50 akan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap impor minyak mentah serta membangun kemandirian energi nasional. Kita simak laporan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dan juru kamera Feby Septian berikut ini. Per 1 Juli tahun 2026, pemerintah telah resmi meningkatkan kadar campuran dalam bahan bakar solar. Lewat campuran solar fosil sebanyak 50% dan 50% sisanya berasal dari bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari sawit. Artinya program B50 telah resmi diterapkan pemerintah per awal semester 2 tahun ini. Lewat program B50 harapannya akan memberikan sejumlah manfaat dalam jangka waktu panjang untuk keberlangsungan nasional. Lantas apa yang perlu Anda ketahui terkait implementasi program B50 ini? Selengkapnya kami rangkum dalam slide berikut ini. B50 merupakan kadar campuran dalam bahan bakar biodiesel yang mana 50% berasal dari solar fosil, sementara 50% sisanya ini berasal dari bahan bakar nabati yang berasal dari sawit. Artinya, kadar perbandingan 1:1 ini telah mengimplementasikan program B50 untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Pemberlakuan B50 ini telah resmi dilakukan per 1 Juli tahun 2026. Artinya, harapannya dalam jangka waktu ke depan, distribusi dari bahan bakar fosil B50 ini yang dicampurkan dengan bahan bakar nabati ini akan terdistribusi secara merata di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia di bawah kendali Pertamina. Nah, kalau kita lihat juga apa artinya B50 ini terhadap masyarakat dan siapa para pengguna dari bahan bakar B50 ini, yakni mereka ataupun masyarakat yang menggunakan transportasi seperti mobil diesel, truk, bus, alat-alat berat, ataupun juga alat-alat lain seperti genset yang dapat memanfaatkan ataupun merasakan implementasi dari B50. Nah, kalau kita lihat juga apa manfaat dari penerapan B50? B50 artinya menggabungkan antara bahan bakar solar fosil yang biasanya diimpor dari minyak mentah nasional, ini yang diimpor dari kuota nasional, artinya dengan memanfaatkan 50% sisanya berasal dari bahan bakar sawit, artinya pemerintah mampu mengurangi ketergantungan angka impor minyak mentah untuk kebutuhan dalam jangka waktu ke depan. Sehingga ini juga mewujudkan ketahanan energi nasional, yang mana seluruh energi ini dapat dihasilkan dari dalam negeri. Sehingga penerapan dari B50 artinya kita juga bisa memaksimalkan dari penyerapan produksi sawit nasional. Sehingga dengan penerapan B50 ini juga dinilai lebih ramah lingkungan dengan penerapan B50 yang lebih rendah emisi dibandingkan dengan penerapan dari bahan bakar solar murni. Lalu kalau kita juga ambil perbandingan dari harga solar yang diambil dari Pertamina, seperti apa kita lihat? Dari jenis biosolar yang merupakan solar subsidi dari pemerintah ataupun yang juga telah menerapkan B50 dari SPBU ini, angka Rp6.800 per liter ini dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna solar subsidi. Sementara untuk jenis-jenis lainnya seperti Dexlite dari angka Rp19.700 per liter dan ada di Pertamina Dex di Rp21.150 per liter. Ini menjadi 3 bahan bakar solar yang dapat Anda gunakan sebagai referensi perbandingan harga. Artinya penerapan B50 dalam biosolar ini dinilai lebih murah dan lebih ramah kantong bagi masyarakat. Selain itu juga dari penerapan implementasi B50 ini akan dilakukan secara bertahap. Yang mana kalau kita lihat dari setiap SPBU di bawah Pertamina telah dilengkapi dengan infrastruktur penunjang untuk melakukan masa transisi dari penerapan program B40 sebelumnya yang akan dinaikkan menjadi B50. Seperti dari SPBU Koko yang berada di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat ini menjadi salah satu SPBU yang di awal semester ini telah menerapkan program B50 dan telah dijual langsung kepada masyarakat. Lalu kalau kita juga lihat apa tujuan pemerintah dengan menerapkan B50. Penerapan dari B50 ini juga tak lepas dari upaya pemerintah untuk mengurangi kuota impor minyak mentah nasional. Dengan menerapkan 50% sisanya dari bahan bakar sawit, yang mana Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara nomor 1 penghasil sawit di dunia, artinya kita juga bisa memaksimalkan penerapan ataupun produksi dari sawit kita.
Selain itu juga ini langkah pemerintah untuk memperkuat swasembada energi, yang mana kita juga artinya membantu meningkatkan nilai tambah dari sawit kita, yang mana ini juga mendukung menuju transisi energi nasional menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Selain itu juga, dari penerapan B50 ini tentunya sudah dirasakan langsung oleh para masyarakat yang sudah membelinya di sini. Yuk kita ketahui, seperti apa pengetahuan mereka atas B50? Apakah mereka sudah tahu dari SPBU Koko yang berada di kawasan Jakarta Barat ini? Seperti apa pengetahuan mereka terhadap program B50? Dan apa harapan mereka lewat program pemerintah ini? Mas Wahyu tadi kan saya lihat Mas Wahyu ngisi tuh pakai biosolar. Mas tahu nggak sih Mas kalau pemerintah sekarang udah ngenalin lagi bahan bakar campuran sawit B50 namanya? Baru dengar sih. 6.000 sih lumayan murah lah, 6.800 solar. Nah, Belum tahu. tahu ya, Pak? Ya. Nah, ini kan berarti Bapak sekarang lagi make nih. Nah, dengan harga 6.800 itu kan subsidi ya Pak ya. Menurut Bapak udah dicampur sawit tuh murah apa mahal Pak buat operasional bis kayak gini? Masih mahal. Masih mahal Iya, ya Pak? masih Kalau Bapak mahal. pengennya berapa Pak harganya Pak? Ya sekitar dari 5.000 ke bawah aja. Harapannya supaya bahan bakar khususnya solar lebih murah lagi gitu. Belum tahu, Baru tahu di sini baru Pak? tahu di sini. Iya, standar lah. Standar ya Pak? Iya, Kalau harapan Bapak pengennya bisa lebih murah lagi atau nggak Pak? bisa cuman nggak mungkin. Dari Jakarta, Insan Suwardi, Febri Septian, Metro TV.